Bismillah, alhamdulillah kita ketemu lagi bareng gua Romi. Kalau teman-teman ingat ya, tahun 2022 awal itu Januari, Advan pernah ngerilis tablet Sketsa 2 dan hampir 2 tahun akhirnya nongol lagi. Ini dia penerusnya Advan Sketsa 3. Nah, ini barangnya baru aja mampir ke studio Droid Lime. Yang datang ada 2 box seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, nah ini dia tabletnya dibungkus plastik seperti ini. Plastiknya ini rada lecak. Terus ada ini kertas panduan. Terus ada ini SIM ejector. Terus ada charger juga 10 watt ya. Chargernya kecil dan enteng banget, masih USB A. Tuh kayak gini nih, enteng banget. Terus ini ada kabelnya USB A tuh USB-C. Oke. Terus juga ada satu kotak lagi. Ini adalah harusnya sih stylusnya ya. Kita lihat. Oh iya, sepertinya stylus benar. Tada. Oke, ini stylusnya. Ada ini ujungnya nih, ujung stylusnya ada 2 dikasih buat cadangan kayaknya ya. Terus juga ada baterainya. Ini dia wujud dari tabletnya. Ini warnanya abu-abu, kurang lebih kalau sekilas aja ya kelihatannya sih rada mirip sama Sketsa 2. Cuman ada perbedaan kayak di kamera kayak gitu ya. Dia pakai 2 ton warna. Di bagian atas ini warnanya lebih tua, ini lebih muda. Terus bodinya ini dari metal aluminium. Jadi tidak terasa seperti yang kayak barang 1 jutaan gitu ya, 2 jutaan. Padahal harganya harusnya sih murah ya. Tapi lumayan lah, lumayan berasa, ini berbobot banget ya. Gitu kayak solid gitu. Terus bagian depannya ini oke, ini udah dipasang anti gores, nanti tinggal kita kletek aja ya. Oke, sekarang kita body tour dulu. Nih di bagian ini kan tabletnya orientasinya landscape ya sebenarnya. Karena kameranya ada di sini. Nah, di bagian atas tidak ada apa-apa, kosong. Di bagian bawah ini ada speaker, ada 2 lubang ya, berarti ini stereo speakernya. Terus di sebelah kiri ada port USB-C, terus ada tombol power, ada tombol volume, dan ada slot kartu yang bisa nampung. Dia ada 2 SIM card atau hybrid dengan microSD up to 512 GB. Nah, di sebelah kanannya ini kosong, tidak ada apa-apa. Untuk kameranya dia ngejeletot ya, taruh sini di bagian tengah atas, jadi agak sedikit menonjol. Dan ternyata nih ada ngumpet sedikit nih, tuh ada di ujung nih, kebiasaannya Advan nih, kocak nih ya. Dia naruh jack audio adanya di sini, dan di bagian ujung ini dia kayak agak apa sih, ada agak melesak ke dalam gitu ya. Terus juga di bagian belakang ternyata ini ada pin konektor, mungkin ini untuk keyboardnya, nanti kita akan coba pasang. Bismillah. Oke, enaknya gini ya, kalau tablet Advan itu kita dikasih anti gores sudah terpasang, jadinya gak usah ribet-ribet beli lagi. Dan kalau beli pun nggak tahu udah banyak yang jual atau belum. Nah, ini layarnya seperti ini, jadi kalau kondisi mati layarnya terlihat terang ya, jadi nggak hitam pekat tuh kayak gini. Dan cukup reflektif sih. Yang gua notice untuk pemasangan anti goresnya ini kan sudah terpasang dari pabriknya, tapi masangnya nggak rata nih orangnya nih ya. Tuh jadi agak miring. Nih kalau teman-teman bisa lihat nih, terutama di bagian ini ya. Tuh dia agak miring. Kayaknya lebih rapian gua nih masangnya dibanding orangnya. Mungkin lagi keburu-buru kali ya. Oke, balik lagi ke layar. Dia dimensinya 10 inci. Dengan panelnya itu IPS, resolusinya 1280 x 800 pixel. Nggak terlalu kelihatan tajam ya, jadi masih kelihatan banget ya. Memang ini layar HD gitu, jadi pixel-pixelnya terlihat agak kasar ya. Nah, sekarang kita mau lihat OS-nya, masih Android 13 ya. Masih Android 13 dengan security patch-nya di September 2023. Jadi nggak terlalu lama-lama banget ya. Temanya ini bisa pakai dark. Oke, mungkin kita pakai dark aja kali ya biar kelihatan kontras. Nah, sekarang kita pengen cek untuk spesifikasinya. Gue udah install Antutu dan sudah running juga Antutu benchmark ya. 249.000, anggaplah 250.000 poin ya, dengan CPU skornya itu di 80.000 dan GPU skornya di 22.000. Ini gue ngetesnya pakai 3D Mark yang
3D-nya itu light. Jadi dia ini untuk chipsetnya seperti biasa ya, Advan ini kan sobat Unisoc. Jadi ini pakai Unisoc T606, GPU-nya Mali G57. T606 ini terdiri dari 2 core Cortex A75 untuk high powernya dan 6 core Cortex A55 untuk low powernya. Untuk RAM-nya 6 GB. Terus untuk storage-nya dia masih di 128 GB. Tapi ini peningkatan sih ya. Kalau nggak salah dulu Sketsa 2 itu 464. Lanjut lagi untuk baterainya dapat 6000 mAh dengan tadi ngecasnya 10 watt ya dayanya. Ya mungkin untuk ngecas baterai segede ini 6000 dengan daya 10 watt ya perkiraan sih ya mungkin 2 sampai 3 jam. Sekarang kita buka YouTube, kita setel NCS untuk ngetes suara speakernya. Oke, untuk speakernya dia kan bener stereo, adanya di lubang grill yang di bawah ya. Ini ada 2 di kiri dan di kanan. Suaranya kencang, detailnya sosok aja, cuma kalau di volume 100% ini ternyata suaranya pecah. Jadi kita kalau bisa ya kalau nyetel musik yang ngebass gitu ya, frekuensi rendah jangan terlalu ngepol ya. Mungkin di 70% itu aman, karena di 80 atau 90% itu lumayan berasa sih. Ini agak pecah suaranya ya. Kita coba cek lagi di musik yang lain. Oke, jadi benar kalau misalkan musiknya itu yang ngebassnya terlalu over itu akan berasa kurang enak. Tapi kalau yang istilahnya instrumennya biasa-biasa aja, normal-normal aja, nggak lebay, itu aman. Tadi barusan gue tes di 100% itu nggak pecah. Sekarang mari kita coba pasangin keyboardnya. Nah ini keyboardnya bagian luarnya teksturnya enak, lembut ya, kayak kulit. Tapi gue kayaknya sih ini bukan kulit asli ya, kulit sintetis. Tuh bagian belakangnya seperti ini, dan dia ada sebenarnya ini kayak covernya aja ya, yang bagian kulitnya tadi gue bilang, karena di dalamnya itu ada casing. Ini untuk backdoornya, ini hard case, dan ini keyboardnya bawaannya ya. Untuk koneksinya dia nggak ada port apa-apa, jadi ini nggak pakai baterai, berarti langsung aja nyambung dengan pin konektornya ini. Oke, sudah terpasang dengan mudah. Nah, ada bunyinya ting, terus di sini ada konfigur physical keyboard. Oke, berarti seperti itu aja, plug and play. Ketika dipasang udah langsung terdetek. Nah, di bagian belakangnya ini kalau kita lihat ada bagian yang bisa ditarik seperti ini. Nah, ini buat kickstandnya. Nah, sistemnya seperti ini ya. Ukurannya nggak bisa diganti posisinya, angle-nya. Kalau didiriin jadinya seperti ini. Ya, seperti ini. Oke, nah kita coba untuk ngetik keyboardnya. Halo, nama saya Romi, nama kamu siapa? Oke, enak sih untuk feel ngetiknya, ini cepet, nggak ada delay karena pakai konektor yang tadi ya. Sip, mantap. Oke, sekarang kita mau coba untuk stylusnya. Wah, langsung bisa juga stylusnya, jadi nggak perlu pairing apa-apa, udah langsung bisa connect, tinggal pasang baterainya aja. Dan dia ini nggak ada yang bisa dicetek-cetek ya, tadi gue pikir ini ada bagian yang bisa buat dicetek, ada yang nonjol sedikit, tapi ternyata enggak. Cuma dia ada seperti ini ya buat gantungan nih, jadi kalau misalkan kita mau taruh kayak orang zaman dulu nih, taruh di saku itu bisa. Material stylusnya sendiri ini juga sama kayak body tabletnya, ini dari metal, jadi tidak terasa kayak stylus murahan. Nah sekarang kita langsung coba untuk gambar ya. Oke, nah dia sebenarnya feelnya kayak ada sedikit pressure-nya ya, bisa, cuma nggak terlalu presisi. Terus juga untuk feel nulisnya memang nggak benar-benar ngikutin tangan kita, jadi seperti ada sedikit delaynya sepersekian detik. Tapi menurut gua ini masih sangat-sangat wajar, mengingat tablet ini segmentasinya adalah untuk pemula, dan ingat harganya yang cuma 2 jutaan aja.
luar biasa sih, bisa dapat paket komplit seperti ini, dapat tablet, dapat casing dan juga keyboard, dan juga dapat stylus seperti ini. Jadi ya mungkin ya kayak misalkan kita punya anak kecil yang lagi mau belajar nulis, nah ini bisa banget dikasih kayak gini karena harganya pun sangat-sangat terjangkau, dan kita bisa pakai selain buat multimedia, buat kerja, balas-balasan email, buat ngetiknya enak, dan juga bisa buat coret-coretan. Dan jangan lupa, jadi keyboardnya ini juga ada yang namanya dia punya trackpad. Ini jarang-jarang loh, tablet 2 juta dikasih keyboard ada trackpadnya. Kita coba ya. Wah, surprisingly ini mantep loh, enak, nggak berasa delay ya ini untuk touchpadnya. Nah kalau untuk geser kanan kiri ini bisa nih pakai 2 jari seperti ini. Tapi kalau untuk buka tutup aplikasinya pakai 4 jari biasanya kan ya gitu ya, ini nggak bisa. Oke, untuk fungsi scroll juga bisa pakai 2 jari ya, aman. Dan terakhir untuk kameranya, dia masing-masing ada 2 kamera di depan dan 1 di belakang. Jadi untuk kamera belakangnya itu ini 8 megapiksel, ada autofocusnya, dan untuk kamera depannya ini buat meeting ya, untuk zoom dan lain sebagainya. Ini 5 megapiksel, ada autofocusnya juga. Cuma gua paling ya akan ngetes untuk kameranya simple aja sih, karena kan kamera tablet ya paling dipakai untuk meeting ya, nggak akan dipakai untuk motret. Nah ini kamera belakangnya seperti ini. Oke, interface-nya ada panorama, ada portrait, ada pro, ada capture. Ini capture yang mode auto maksudnya ya, ada video, time lapse, more. Jadi banyak juga ya untuk mode-modenya ya. Ada night juga bahkan, luar biasa. Untuk pro-nya kita lihat bisa ngatur kayak exposure, shutter speed, autofocus, ISO, white balance. Dan untuk kamera depannya seperti ini. Ya so-so aja lah kualitasnya ya, 5 megapiksel. Kita nggak akan bisa mengharapkan hasil yang detail apalagi buat selfie. Secara ini kan tablet ya, jadi kebutuhannya untuk video call. Oke, sekian aja untuk video unboxing dan first impression dari gua ya untuk tablet Advance Sketsa 3 ini. Menurut gua ini adalah tablet yang menjadi pilihan menarik di akhir tahun, terutama untuk para orang tua yang mau ngebeliin anaknya tablet untuk kebutuhan belajar. Ingat nih harganya 2 jutaan kecil aja, bahkan pas promo itu harganya harusnya 1,999 juta. Dia sudah dapat tabletnya itu sendiri yang terbuat dari aluminium, layarnya 10 inci, HD, IPS, terus juga sudah bundling dengan keyboard yang ada trackpadnya seperti ini. Cara pakainya juga tinggal langsung pasang aja, dan ditambah masih ada bonus lagi berupa stylus. Ini lumayan lah buat coret-coret belajar nulis ya, atau nulis-nulis yang istilahnya kalau ada kebutuhan urgent yang kita ribet kalau harus ngetik, dan kita bisa pakai stylusnya ini ya. Ini pakai baterai, bahannya juga bagus. Oke, untuk link pembeliannya seperti biasa gua akan taruh di deskripsi, dan untuk reviewnya akan gua bikin atau enggak tergantung dari teman-teman. Kalau pengen gua buatin silahkan komen aja, nanti gua akan cek. Dan sekian aja video kali ini, terima kasih.